menikmati firman Tuhan saat siang hari ini. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, maka nama Yesus yang dimuliakan atasnya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Tutup bungkus balut kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga firman-Mu tertanam, terjatuh di tanah hati kami yang subur, dan termaterai di dalam loh hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita mengatakan amin. Family, firman Tuhan, pikiranku siap, mataku siap, mulutku siap, telingaku siap, hatiku siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ayo dengan penuh semangat katakan puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, apa kabarnya? Sehat, semangat, sejahtera, sukses selalu, dahsyat, luar biasa. Wow, luar biasa semuanya. Amin. Iya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan semakin luar biasa ketika dia datang menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan. Amin. Iya, saat siang hari ini kita mau belajar dalam firman Tuhan. Kita buka firman-Nya dalam Filipi 1 ayat 20 sampai ayat 22. Kita bacakan bersama, yang lain mengikuti. Sudah menemukan family? Amin. Amin. Ya, kita ucapkan bersama 2-3 ya. Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya, Shalom. Iya, Shalom. Iya, tema kita saat hari ini adalah Yesus dimuliakan. Amin. Iya, Yesus dimuliakan. Katakan sampai 2 kali, 2-3 ya. Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Amin. Iya, Yesus dimuliakan. Hari ini saudaraku memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Amin. Iya, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, di hari ketiga Yesus bangkit. Amin. Hari kebangkitan. Sorry ya. Memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Dosa telah dikalahkan. Sehingga firman Tuhan bersabda, hai maut, di manakah sengatmu? Ya, sengat maut tidak ada lagi kuasanya atas hidup kita, karena kita telah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Amin. Iya, sebelumnya saya mau undang dulu satu orang. Bro sabar, maju ke depan. Iya. Ini apa ini? Kertas. Ada apa dalam kertasnya? Ada gambar warna merah. Ya, baca dulu firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18.
Ayo, silakan dibaca. Nah, baca nak. Enggak nampak. Ayo, siapa yang sudah menemukan? Silakan dibaca. Firman Tuhan, Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Iya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Iya. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Iya, maut. Sehingga saudaraku terkasih, Tuhan tidak izinkan kita masuk ke dalam maut. Tuhan tidak izinkan kita menderita terus kekal di dalam maut, sehingga Dia harus, Bapa di surga itu harus menghadirkan, ya, sebagai manusia menjadi pengganti untuk menebus dosa manusia, ya. Karena daging ini yang berdosa, sehingga harus daginglah yang menjadi korbannya Yesus disalib. Amin. Dan percayalah saudaraku terkasih, ketika dosa kita itu merah seperti yang di kertas ini, coba hapus dulu. Hapus dulu. Terserahmu. Pakai penghapus pun tak akan bisa. Ya. Kemarin anak Jumat ceria saya suruh menghapus ini. Ah, robek dulu ini, robek. Ah, dirobek ini. Ah, masih ada cacatnya. Ah, dirobeknya masih ada cacatnya. Ya. Kalau kita sendiri yang menghapus dosa kita, tidak bisa. Tidak bisa. Dosamu yang kau buat itu, dosaku yang kubuat selama ini, tidak bisa kuhapus sendiri. Tetapi hanya ada satu pribadi yang bisa menghapus seluruh dosa dunia ini, seluruh dosa umat manusia. Bukan hanya dosa satu orang saja, tetapi dosa seluruh dunia ini. Amin. Dosa semua orang, hanya nama Yesus yang bisa menghapusnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan tadi bersabda, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan Tuhan jadikan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumpah, akan dijadikan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, pada akhirnya sesudah Yesus mengalahkan maut hari ini, ya, hari ini maut telah dikalahkan. Amin. Ya, sangat maut tidak ada lagi atas saya dan saudara. Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Amin. Dia jadikan hidup kita menjadi putih seperti ini. Ya, putih. Dosa kita telah dihapus oleh Kristus Yesus dengan darahnya yang kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Ya, kemenangan telah menjadi kita. Untuk itu saudaraku terkasih, kalau saya dan saudara telah menerima kemenangan itu dengan cuma-cuma, maka mari pergunakan hidup ini. Tadi di dalam Filipi sampaikan ayat 21, bagiku, siapa yang hafal 23 ya? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Ya, mulai hari ini kita harus berprinsip bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. Amin. Katakan bersama, hidupku adalah milik Kristus. 23 ya. Hidupku adalah milik Kristus. 23 ya. Hidupku adalah milik Kristus. Dan mati adalah keuntungan. 23 ya. Dan mati adalah keuntungan. 23 ya. Dan mati adalah keuntungan. Amin. Iya, saudara-saudariku terkasih dalam nama Yesus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudariku terkasih, kita harus menyadari
ini seperti bunga rumput. Kalaulah hidup seperti bunga rumput yang hari ini mekar, besok sudah layu, mari mempergunakan kesempatan hidup untuk memuliakan Yesus. Amin. Iya, saudaraku, tema kita hari ini kembali ke tema Yesus dimuliakan. Puji Tuhan. Ya, Yesus dimuliakan. Saudara-saudariku terkasih, kita buka dulu firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 39. Yang sudah menemukan silakan dibaca. Ayo, Yohanes 7 ayat 39. Firman Tuhan, Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Ya, kalau kita bacakan dari ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudariku terkasih dalam nama Yesus, ya, ketika kita memuliakan Tuhan, ya, ketika firman Tuhan tadi berkata, barang siapa yang percaya kepadaku. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dari dalam hati kita ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Aliran-aliran air hidup ini membuat kita semangat. Ya, kalau ada aliran air yang menerpa kita, pasti akan segar kembali. Amin. Seperti saya tadi pagi sudah mandi mau ibadah kan. Lalu si Nathanael datang lagi minta minum susu. Perasaan saya panas, padahal sudah mandi, sudah di depan kipas. Lalu dengan waktu yang singkat saya keramas, ya, segar kembali. Ada aliran air. Air itu menyejukkan. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus, kalau kita percaya kepada Yesus, maka dari dalam hati kita ini akan mengalir aliran-aliran air hidup yang membangkitkan semangat kita, yang memberikan sukacita, yang memberikan penghiburan bagi kita. Hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus yang bisa mengobati hati kita ini. Bukan istri yang paling kita sayangi, bukan anak yang paling kita cintai yang membuat hati kita terobati, tetapi hanya nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Mari percaya kepada nama Yesus. Amin. Ya, kalau kita percaya kepada nama Yesus, maka saudaraku, Roh Kudus akan turun atas kita. Amin. Iya, Roh Kudus akan turun atas kita. Kalau Roh Kudus turun atas kita, saudaraku, maka Yesus dimuliakan atas hidup kita. Amin. Iya, Yesus dimuliakan. Jadi di dalam hidup ini, Yesus itu, nama Yesus itu harus dimuliakan. Amin. Nama Yesus harus dimuliakan dari hidup kita ini, dari dalam hidup kita ini. Amin. Ya, kemudian saudaraku terkasih, Yesus dimuliakan dengan apakah lagi Yesus itu dimuliakan? Ada sebuah cerita di dalam Yohanes 11 ayat 4, silakan dibaca. Ayo, yang sudah menemukan silakan. Yohanes 11 ayat 4. Saudaraku, ketika Yesus mendengar kabar itu yang berkata, penyakit itu akan membawa kematian dan akan mendatangkan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Amin. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin. Iya, apa penyakit saya dan saudara hari ini? Ya, kalau dalam firman ini Lazarus dibangkitkan, ya, kita juga penyakit apa yang ada dalam diri kita, saudaraku terkasih? Mari imani, mari percayai,
Yesus dimuliakan. Amin. Puji Tuhan. Katakan bersama. Katakan bersama. Lewat penyakit saya hari ini. Nama Yesus dimuliakan. Puji Tuhan. Iya, lewat penyakit yang kita derita hari ini, nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Saudara-saudaraku terkasih, bukan hanya kakak adik abang kita saja atau kedua orang tua kita saja yang boleh percaya ketika kita sembuh, disembuhkan oleh Yesus dari penyakit kita ini, tetapi semua orang boleh datang kepada Yesus. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau saya dan saudara sembuh oleh karena mujizat Tuhan, mari percayalah, seisi kota kita dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Iya, satu kampung kita dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Iya, nanti kalau Bro Mulia sudah sehat, sembuh, pulih, maka Sidikalang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ayo berikan kemuliaan yang baik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, katakan lagi, lewat penyakitku, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Ya, jadi kalau kita sakit hari ini, jangan bersedih. Amin. Jangan kecewa. Amin. Jangan putus asa. Amin. Tetapi mari datang kepada Yesus sang penyembuh yang ajaib. Katakan, lewat penyakitku, namamu Yesus dimuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Aplaus boleh bagi firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Ya, jadi jangan lagi ada yang bersedih. Amin. Tetapi mari lebih semangat lagi, lebih getol lagi datang kepada Tuhan. Karena saudaraku, ketika kita datang dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan. Haleluya. Iya, jadi saudara-saudaraku terkasih, dalam hal ini bagaimana cara kita untuk memuliakan Yesus, ya, supaya nama Yesus itu dimuliakan? Mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 46. Apa-apa saja di dalam hidup kita ini yang harus kita kerjakan sehingga apa yang kita perbuat itu memuliakan nama Yesus, sehingga Yesus dimuliakan. Kita buka firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 46. Dalam bulan yang ke-6, akan menunggu malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lukas 1 ayat 46. Firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Iya, jadi jiwa kita ini harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Iya, jiwa kita, katakan bersama, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Iya, kita harus membawa jiwa kita ini. Kita harus paksa jiwa kita ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena ketika jiwa kita ini memuliakan Tuhan, maka itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, demikianlah supaya Yesus dimuliakan atas hidup kita. Jiwa kita ini harus kita arahkan untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana Maria, ya, nyanyian pujian Maria. Maria memuji Tuhan. Jiwanya memuliakan Tuhan karena dia melihat saudaranya Elizabeth yang sudah tua bisa mengandung. Ya, dia memuliakan Tuhan. Kita juga harus memuliakan Tuhan karena sampai hari ini kita masih sehat. Amin. Karena ada banyak di luar sana, mereka sudah mati karena penyakit virus corona. Tapi kita semua di sini sehat. Amin. Ya, mari memuliakan nama Tuhan. Amin. Katakan lagi, jiwaku memuliakan Tuhan. Amin. Ya, kemudian yang kedua, saudaraku terkasih, kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Dengan apa lagi kita memuliakan Yesus?
1 Korintus 6 ayat 20. Firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Sebab kamu telah lunas dibayar. Lunas dibayar, bersukacita. Amin. Tidak ada kredit di sini kan? Iya, hidup saya dan saudara telah lunas dibayar. Amin. Karena hari ini maut telah dikalahkan. Haleluya. Ya, saya bersukacita. Karena hidupku telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Amin. Iya, firman Tuhan bersabda, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Ya, mari muliakan Allah dengan tubuhmu. Katakan kepada teman dan kiri kanan, salam dia. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayo salam kiri kanannya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Iya, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan bersabda dalam 1 Korintus 15, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Tuhan. Untuk itu, barang siapa yang membinasakan tubuhnya, apa dikatakan di situ? Ia akan dibinasakan. Jangan bermain-main dengan tubuhnya. Amin. Iya, karena kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Kita makan, baik kita minum, kita perbuat semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Pak Bele. Jadi jangan engkau makan sampai kau buat sekenyang-kenyangnya perut ini. Jangan, itu salah. Lalu jangan kita makan sambal yang banyak-banyak sehingga perutnya mentrek jadinya. Mari muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saya rasa sudah paham semuanya dengan kalimat itu. Amin. Iya, mari Yesus dimuliakan ketika kita memakai tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, selanjutnya 2 Tesalonika 1 ayat 12. Ayat 3 ayat lagi. Berlomba. 2 Tesalonika 1 ayat 12. Firman Tuhan, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, nama Yesus dimuliakan di dalam kamu. Puji Tuhan. Salam lagi temannya, katakan nama Yesus dimuliakan di dalam kamu. Nama Yesus dimuliakan di dalam kamu. Puji Tuhan. Iya, nama Yesus dimuliakan di dalam kamu. Haleluya. Mari tetap memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selanjutnya Wahyu 14 ayat 7. Yang sudah menemukan silakan dibaca. Firman Tuhan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin. Amin. Iya, ini tentang pemberitahuan tentang penghakiman yang masih ke dalam tema kita. Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Amin. Iya, tindakan yang harus kita kerjakan. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Amin. Iya, kita harus takut akan Allah. Takut akan Tuhan. Sekalipun ada orang, tidak ada orang, jangan kita mencuri. Amin. Sekalipun tidak ada orang atau ada orang, jangan kita berbohong. Amin. Ya, mari takut akan Tuhan, sebab Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Puji nama Tuhan. Ya, kita bernyanyi, mata Tuhan melihat. 2, 3 ya.
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Amin. Untuk itu takutlah akan Dia. Amin. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Yang terakhir, Wahyu 19 ayat 7. Inilah kemenangan orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Wahyu 19 ayat 7. Silakan dibaca, Family. Firman Tuhan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Amin. Amin. Iya, semua orang, ya, semua orang percaya orang-orang kudusnya Tuhan akan menjadi mempelai surga. Haleluya. Ya, dan firman Tuhan bersabda, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku terkasih, ya, kalau waktu itu belum tiba, tetapi mari mulai dari sekarang kita harus arahkan jiwa kita ini, arahkan tubuh kita ini, arahkan hidup kita ini untuk memuliakan nama Yesus. Amin. Karena saudaraku, ketika di surga juga nanti di sana ada tempat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah, ya saudaraku, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Puji Tuhan. Nah, kalau ada teman-temannya di kiri kanan tidak mau memuji Tuhan, katakan, marilah kita bersorak-sorai. Salam lagi kiri kanannya. Marilah kita bersorak-sorai. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Dia. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Mari saudaraku terkasih bangkit berdiri. Ya, biarlah lewat hidup kita nama Yesus dimuliakan. Lewat penyakit yang kita alami hari ini, nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan bersama, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengarkan. Kami percaya ketika kami mengarahkan jiwa kami, mengarahkan tubuh kami, mengarahkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, mujizat terjadi atas kami semuanya dalam nama Yesus. Oleh penyakit yang kami alami, semua orang memuliakan Tuhan. Nama Yesus dimuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh besar dan ajaib segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Waktu yang masih ada Tuhan berikan hari ini, kami mau pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi ya Bapa. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah kami selama hidup kami arahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus dimuliakan atas hidup kami. Yesus dimuliakan atas penyakit yang kami derita hari ini. Nama Yesus yang beri kemenangan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Besar dan ajaib segala karya-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Alihkan benarlah jalan-Mu. Raja segala Raja
besar dan ajaib segala karyamu Bapa bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Raja
dengan sungguh katakan, Yesus Tuhan kau Rajaku. Yesus Tuhan kau Rajaku. Dari segenap hati kami katakan, Yesus Tuhan.
kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga kita hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan permai. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu. Rasa kita. Berjumpa dalam hari Minggu yang berikut. Selamat hari Minggu. Selamat hari